Hai, selamat datang. Selamat malam, selamat berbuka puasa juga. Iya, Ya, selamat berbuka puasa, selamat mhm. selamat hari Minggu tentunya. Selamat datang Karena juga di Random Sunday yang random akhirnya Sunday, Random Sunday nongkrong. Yoi nongkrong Random ya. Sun nongkrong Karena nong awalnya niatnya sih sebenarnya kayak, nggak nongkrong ya nggak nongkrong harusnya. harusnya. Cuma karena Harusnya heeh, tiba-tiba ada pandemi ini ya. yoi. Harusnya nongkrong beneran, Mhm. sekarang karena ada si wabah COVID-19 ini yang membuat kita nggak boleh nongkrong untuk sementara waktu, akhirnya kita akalin ya. Kita akalin. Kita akalin dengan bikin si nongkrong ini ya. Yoi, yang penting esensinya nongkrong. Betul betul. Yoi. Tapi udah apa maksudnya kita kayaknya mesti perkenalkan diri kita dulu kali ya. Boleh? Walaupun Ya, walaupun di sini mungkin emang udah ada nama kita gitu, cuma kayaknya nggak udah afdol ada. kalau nggak ngenalin diri gitu. Iya betul. Sok weh. Oke. Jadi guys, eh kenalkan gue adalah Andini Utama. Gue seorang sosial media admin ya, admin sosial media. Salah satu instansi artis kali ya. Sebut aja juga nggak apa-apa lagi. Iya gue Iya. admin sosial medianya Earhouse sih, Earhouse. Jadi ya Earhouse itu adalah sebuah kafe milik Enda Endresa yang terletak di Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, dan teman gue ini adalah Gue lagi makan dulu lagi. Gara-gara buka mau puasa nih. makan. Mm-mm. Gue minum. Ya. Gua biasa dipanggil Indra, itu ada IG juga Indra Waffen. Kalau mau follow juga boleh. Boleh banget. Ya. Gua kesehariannya graphic designer di agency, ya kan? Ya, kerjaannya gambar-gambar lah. Gambar-gambar ya. Gitu. Terus kalau di Random Sunday, harusnya Andin itu videographer, co-host paling banyak lah pokoknya Andin lah. Cih, Videographer, co-host, apa? Inisiator, videographer ya. kok ya. Videographer, co-host, editor. Editor, ya. Ya, kalau Indra desainernya, hostnya, sama Kalau aja bisa sebenarnya. yang dikit-dikit aja lah, gitu. Jangan kebanyakan mageran saya mah orangnya. Ya, astaga, mau Oke. bikin konten kok mageran. Tapi Ikutan aja tapi gue. cerita dulu kali ya kenapa tiba-tiba tercetus si Random Sunday ini? Kenapa tercetus Random Sunday ya? Mhm, Biasanya nih kita nih anak tongkrongan. betul. Anak tongkrongan dari zaman dulu ya, Din ya. Udah berapa Kita tahun, Din? kita sebenarnya kenalnya dari SMP kali ya sebenarnya. Maksudnya saling Iya, taunya gitu ya dari SMP. dari SMP. Terus ketemu SMP tuh lagi, berarti SMP tuh antara 2004 sampai 2007 tuh. betul. Ketemu lagi, emang main bareng ya, mulai main barengnya itu di Earhouse. Nah, di Eros tadi itu kan, Tahun 2013. Gila, 2013. 7 tahun dari lah ya. ya 7 tahun berarti. 7 Mhm, tahun udah main bareng. Padahal kenalnya dari nongkrong. 2004 sampai 2007 tuh. Baru main barengnya 2013. Lama juga ya. Mhm, kacau. Sibuk kan, sibuk sekolah. Sekolah kan masuk Sibuk jam ya. 7, pulang jam 4, udah les lagi, nggak sempet nongkrong loh. Kacau sih, kacau kacau kacau. Iya, terus nongkrong terus ya, abis itu nongkrong terus di Eros ngopi bareng, Hampir tiap pulang hari ya. hampir tiap hari, pulang kuliah, yang kuliah ya, yang pulang Iya. kuliah nongkrong sampai malam, balik, besok kuliah, besokannya nongkrong lagi, terus sampai kerja, flow-nya masih aja kayak gitu. Kayak gitu terus walaupun ya mungkin teman-temannya yang silih berganti ya. Ada yang masih Yoi, stay, ada yang enggak. Cuma tetap begitu aja terus dan sampai sekarang masih ngerasa kayak gitu sih Earhouse jadi tempat apa ya, istilahnya jadi rumah kedua. kedua kali ya. Yoi, Nah, setelah dan itu tradisi itu berlanjut.
tradisi itu berlanjut dan setiap kita nongkrong di tempat lain pun Sama. sebenarnya anak-anaknya sama ya, yang suka Orangnya nongkrong di itu Earhouse juga ya, orangnya itu aja gitu. Ya ada nambah lah. Yang temen ini bawa ini gitu kan. Betul. Kenalan baru gitu. Dan waktu itu ya karena nongkrong adalah passion kita ya. Passion. Profesi. Dulu kan nongkrong mulu setiap hari gitu kan, kayak nggak pernah absen gitu. Mungkin kalau lu udah lebih sering absen ya kali. Gua. Sejak lu kerja. Iya. Iya betul. Udah. Kalau gue kan tiap hari kan masih suka nongkrong gitu, dan waktu itu nongkrong dan nama satu tempat namanya Kopi Serupa. Itu juga punya teman kita juga namanya Menyo. Ya, Kopi Serupa itu punyanya si Menyo. Ada di Pacuan Kuda Pamulang. Nah, waktu itu di situ ya tercetus si Random Sunday ini ya. Si Andin gitu. Bikin ini lagi bikin vlog lagi gitu. Iya. Ayo aja gua mah. Ayo apa dong? Kesebut jadi. Aduh. Ya gua mah ayo weh, yuk. Gitu. Ayo aja ya. Kalau positif mah kita ayo aja. Iya. Gitu. Tapi terus habis itu kayak mikir, tapi kontennya apa ya gitu kan. Kontennya apa ya kira-kira kalau misalnya bikin video buat YouTube gitu. Sedangkan ya di YouTube tuh udah banyak banget yang bikin ya review makanan, mungkin review restoran segala macem gitu. Akhirnya waktu itu ada salah satu teman kita namanya Sandi ya. Dia mencetuskan apa sih waktu itu? Random pergi ke tempat-tempat gitu ya? Iya, ke tempat random aja gitu. Random gitu ya, dia bilang ya. Cuman kan kepentok waktu dan biaya ya kalau tempat-tempat kayak begitu mah. Betul banget. Tapi kita ambil konsepnya, randomnya itu. Kita ngobrolin aja kayak di tongkrongan. Iya, akhirnya kita ngambil kata si random ya, cuma kayak kontennya lebih ya udah kita ngebahas apa aja yang ada di tongkrongan aja kita bahas di random di konten YouTube kita gitu ya. Betul. Terus abis itu ya udah terus habis itu mikir namanya apa gitu ya. Terus ya udah kecetuslah si ya udah nanti kita upload kontennya setiap hari Minggu aja, jadi namanya Random Sunday gitu ya. Ada dua kemungkinan, antara upload kontennya hari Minggu atau syutingnya hari Minggu, uploadnya nggak tahu ya. Betul. Pokoknya setiap minggu insya Allah ada satu video. Biar lebih afdol sih sebenarnya, karena namanya Random Sunday, rilisnya harusnya sih hari Minggu juga. Boleh. Diusahakan. Iya, diusahakan. Iya. Ya, pokoknya insya Allah diusahakan lah setiap minggu mah ada video gitu ya. Iya, ya pokoknya kita akan lebih ngebahas soal mungkin sesuatu yang lagi trending, yang lagi banyak dibahas orang ya. Iya. Sesuatu ngobrol lah ya. Iya, ngobrol sih, lebih ke ngobrol ya, obrolan tongkrongan gimana sih. Cuma karena lagi si pandemik ini ya, kita bikinnya Random Sunday nongkrong online. Ya. Dan kita juga nggak cuma berdua doang, karena kayaknya kurang gimana gitu kalau misalnya cuma ngobrol berdua doang ya. Jadi bolehlah kita panggilkan teman kita ya. Yang udah private chat, katanya koneksi gue kacrut gitu. Dicoba aja kali ya. Dicoba aja kali ya, kita ngobrol bareng teman kita nih, hits banget nih, anak hits Bangka nih. Gila. Dia lagi di Bangka sekarang dan kita akan ngobrol jarak jauh sama dia. Hai. What's up? What's up, bro? Tos jauh dulu dong, tos jauh. Tos jauh. Bro face. Yo, tongkrongan gitu ya? Yoi. Ada tos-tosan, ketemu baru datang atau apa pasti ada tos-tosan ya? Iya. Ntar biasanya kalau udah malaman dikit, ceban pertama. Gue enggak sih. Udah enggak. Ngopi dulu. Ada apa nih? Gimana? Ini harusnya kita punya ini ya, episode sebelumnya ini sebenarnya kita udah syuting 2 kali sama Ezra. Betul. Videonya belum naik. Iya. Terus keburu, aduh, gimana ya? Kayaknya yang di Pacuan Kuda ya? Gimana? Yang di Pacuan Kuda. Nah iya, yang di Pacuan Kuda gitu. Kenapa jadi gede-gede nih? Nah kayak cak gini nih. Yang di Pacuan Kuda itu, terus kayak topiknya juga udah lewat tadi ya. Iya kali ya.
Dan nggak lama abis itu nggak lama pandemik kan? Sebenarnya itu udah pandemik cuy, tapi belum heboh di Indonesia. Indonesia. Oh iya benar-benar. Belum ada himbauan stay at home. Karena kita pokoknya awalnya gimana sih? Awal-awal Hammer Sonic yang cancel. Aduh. Iya. Pusing apa? Bukan diundur ya, jadinya cancel. Enggak diundur. Tahun depan. Januari tahun depan. Insya Allah. Oh, berarti emang tahun ini emang cancel. Tadinya tahun depan. Tahun ini cancel. Iya. Gitu. Ini ngomong-ngomong si Ezra di Bangka, ke Bangkanya sebelum larangan mudik ya? Ya, dan bahkan itu sebelum larangan mudik, bahkan rumornya bakal ditutup bandaranya, penerbangannya gitu bakal ditutup. Makanya buru-buru. Ya, makanya nyokap gue yang di sini tuh Parno, jadi langsung tiba-tiba udah beliin tiket ke gue gitu, jadi ya udah gue mau udah cabut duluan. Oh, oke. Dan nah mungkin teman-teman yang belum tahu ya, kita belum kenalin si Ezra ini siapa, tahu Ndra? Kenalin dong. Dan jadi kayak waktu itu kita. Iya. Jadi si Ezra ini, kita kenal Ezra kan dari Bangka nih. Kita gimana ceritanya bisa kenal Ezra? Jadi Ezra dari Bangka bersama teman-teman dari bandnya namanya Sandia. Merantau lah mereka untuk bermusik ke Jakarta, tepatnya ke Tangerang Selatan, stay di Pamulang. Ya, kalau gue mah sambil kuliah juga. Ya, terus ya udah dibawa lah tuh ke tongkrongan kita itu, Earhouse dan Kopi Serupa itu. Kenal sama yang lainnya, sama teman-teman nongkrong kita yang lain, ya udah. Akhirnya kita jadi teman sama si Ezra. Jadi teman-teman bisa kalau saya mau tahu karyanya Ezra, ada di YouTube di akunnya Sandia ya, Sandia Official. Itu duonya Ezra bersama temannya namanya Isti gitu. Begitu. Ezra, gelas lu bagus, kayak lu bukan di rumah temen lu ya, di kafe. Dengerin guys, buruan. Subscribe guys. Ini dong. Ya, Ezra. Ya gue lagi di kafe, di coffee shop. Like, komen, dan subscribe ya. Random Sunday lagi. Wah kacau lu. Dibilang jangan nongkrong di kafe lu. Ketahuan Zra dari gelasnya Zra. Nggak mungkin di rumah gelasnya kayak gitu Zra. Pasti nggak di rumah. Iya sih. Biasanya kalau yang di rumah tuh buat lebaran doang, dikeluarin. Iya kalau ada tamu gitu ya. Kalau nggak lebaran berarti nggak pakai gelas ya? Gelasnya bukan yang ini, bukan kayak gitu. Oh bukan ya? Bukan. Oke, kita mau ngomongin apa nih? Ngomongin yang lagi trending apa sih akhir-akhir ini? Mungkin dari COVID dulu kali ya? COVID? Maksud gue, seberapa impact-nya gitu buat kita nih? Ya nggak sih? Iya sih, dan siapa namanya? Sebenarnya makin kesini sih sebenarnya makin ada penurunan ya dari jumlah. Ya, kayak kita juga udah feeling-nya udah agak lebih tenang gitu ya. Iya, karena mungkin karena sudah terbiasa kali ya. Mungkin kita coba kali dari si Ezra. Ya, gimana Ezra? Dari pekerjaan lo, mungkin dari keseharian lo gitu. Gimana ya? Lebih kayak pembiasaan diri aja sih. Kalau gue, maksudnya dengan ya dibiasakan hidup yang bersih, cuci tangan segala macem gitu. Jadi lebih kayak. Tapi kalau nggak pakai masker sih, Ezra? Masker mahal cuy. Lu udah normal aja sekarang harganya. Masker kain dong. Ada di tas ada. Ada di tas. Biar aman jalan aja gue pakai. Jadi masker kain ya, pakai masker ya guys, jangan lupa. Masker kain, ingat jangan beli masker medis, oke? Karena itu buat tenaga medis ya. Iya, namanya masker medis. Tapi kalau masih dijual di pasaran, masih banyak yang jual online. Ya, itu kesel sih gue. Iya soalnya kadang-kadang yang, ya maksudnya ya dijualnya juga di tempat-tempat yang minimarket yang maksudnya nggak apotik gitu kan. Ya. Gue nggak apa-apa ketika lo beli masker medis yang harganya normal gitu.
Jangan memperkaya si apa tuh istilahnya si penimbun itulah. Itu Iya. harganya dia udah ngaco lah, udah dinaikin itu. Ya sih mendingan ya udah emang beli di warung-warung aja, di warung atau di minimarket aja sih sekalian itu beli. Iya, yang harga normal. Dengan harga yang normal gitu. Betul. Zra, tadi lanjut lagi, Zra. Iya, lanjut Terus lagi. kerjaan gimana sebagai anak band? Banyak yang tertunda juga, kayak agenda kan kita baru ngerilis single nih, rencananya kayak pengen ya main di sana sini lah gitu, ada agendanya tiba-tiba cut gitu. Jadi ya seperti itulah. Tapi kita yang band baru aja ini gitu, apalagi band-band yang udah gede, udah established gitu, pasti banyak lah yang di cancel dan banyak merugikan lah, apalagi di pihak penyelenggara acara, pihak sound segala macam vendor-vendor gitu yang udah apa ya, yang udah kontrak lah gitu, tiba-tiba postpone, tiba-tiba cancel. Jadi ya corona is sucks sih. Iya sih, semuanya kena sih ini. Iya, impactnya bukan cuma di musisi doang, atau pasti semua sih, semua industri semua sih, kalangan lah, semua kalangan benar. bahkan mungkin kayak brand yang udah di atas banget pun kena dampaknya banget ya. Kayak misalkan si bioskop, ya kan? Wah, kacau. Iya. Tadi sore gue baru nonton berita di Metro kalau nggak salah. Jadi dia ngebahas masalah si industri perfilman gitu. Impactnya tuh kayak gimana? Yang pasti yang paling kena impactnya adalah si kru-krunya gitu kan. Iya. Mungkin kalau si punya tabungan banyak kali ya gitu. Tapi kan kalau kru-krunya mulai dari yang dari bawahnya dia yang mulai yang apa namanya PU ya, ibarat istilahnya apa sih? Bantuin itu kan kena banget tuh impactnya. Banyak film yang pending rilis, yang pasti bioskop tutup ya kan? Itu kan sampai kasarnya nih sampai yang kerja di bioskop itu kan mungkin cut dulu gitu. Nah, sama kalau lu kan sebenarnya gimana ya? Lu kan player gitu ya, maksudnya si senimannya gitu. Punya kah atau apa gitu yang sangat berimpact gitu ke mereka akhirnya? Gimana? Coba ulang, agak krunya, kru band lo kena dampak apa enggak gitu ya? Kedampak sih pasti, ya, gimana gitu? Pasti sih. Ya mau nggak mau, gimana caranya cari solusi how to survive aja sih. Maksudnya jadi cari buat side project atau kerjaan sampingan yang memang ya tuntutan bayar kosan atau makan segala macam kan pasti terus jalan gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus gimana ya, dibilang kayak himbauan pemerintah harus di rumah aja, tapi sedangkan ya perut juga lapar gitu. Jadi sih itu juga nggak bisa ngomongnya juga gitu. Dilema juga ya. Iya. Lu kalau ngomongin pemerintah di sini ngeri juga sih gue. Kenapa? Nah, kalian sendiri gimana? Iya, kalau ngomongin pemerintahan juga ngeri sih. Cuma gue kayak gimana ya? Harusnya kalau misalnya nggak ada korupsi sih, menurut gue tuh punya tuh dana buat bansos segala macem tuh bisa sampai rata gitu. Menurut gue harusnya. Terus mungkin lu punya fasilitas kesehatan yang lebih bagus daripada sekarang, lebih rata di daerah-daerah gitu. Cuma kalau misalnya lu mau total lockdown juga nggak mungkin karena si pemerintah nggak mampu juga nih kayaknya nih buat biayain itu gitu. Cuma kan detailnya gue nggak tahu. Iya.
Karena ya Betul. balik lagi ya apa ya, nggak nge-lockdown juga kayaknya nggak segampang itu sih punya keputusan Iya, lockdown sih. betul. Banyak faktor yang mesti apa ya, mesti dipikirin gitu. Dan Dan sebenarnya keamanan segala macam. iya betul. Biaya itu kayak tadi mungkin si Ezra bilang kan kayak sebenarnya mau stay at home juga ya mau gimana kita kan tetap harus cari duit segala macam gitu kan. Jadi mau nggak mau harus keluar juga, harus ada yang keluar juga orang-orang gitu. Bahkan sebenarnya kayak nggak cuma dari segi pekerjaan sih sebenarnya mungkin. Itu dari anak-anak sekolah, bayangin deh kalau misalnya lagi yang di daerahnya mungkin nggak ada listrik atau internet gitu. Itu nggak bisa ikutan belajar online gitu loh. Oh, itu Iya nggak sih? ada di teman kantor gua, anaknya tuh SD negeri gitu lah ya. Hmm. Itu cara belajar tuh tanya kan, karena kalau ponakan gua kan online class gitu kan. Ya. Nah, kalau si dia gue tanya nih, gimana cara belajar anak lo gitu? Dari WhatsApp. Jadi gurunya tuh nge-WhatsApp ke orang tuanya, terus dikasih tahu materinya, terus dikasih tahu tugas-tugasnya, ya udah diajarin gitu. Pasti kan tapi miss ya menurut gue. Iya itu dia. Kalau online class kan gurunya langsung kan tatap muka. Iya betul. Caranya jadi orang tuanya harus ngajarin gitu. Ya malahan menurut gue Iya. kayak impact online itu kayak menurut gue lebih bikin orang bikin jadi malas aja gitu. Iya nggak sih, maksudnya kayak yang awalnya lu di-push buat bangun pagi, buat absen, buat segala macam, buat datang ke sekolah pakai baju seragam, tapi tiba-tiba dengan dihadapi dengan bisa dibilang new normal gitu yang apa-apa serba online, kuliah online, sekolah online gitu, jadi kayak tingkat kedisiplinannya menurut gue kayak berkurang aja gitu. Ya nggak sih? Ya mungkin ya secara nggak langsung jadi kayak merasakan orang-orang yang Karena contohnya kayak keponakan gue yang di rumah gitu, jadi lebih ya maksudnya kayak mungkin jadi secara nggak langsung merasakan orang-orang yang ngambil sekolahnya homeschooling ya. Iya. Iya kan homeschooling. Kalau nggak salah ada penelitiannya juga. Kuliah online. Iya, sempat baca gue ada penelitiannya juga kalau si WFH ini itu yang paling besar masalahnya kalau kerjaan ya trust issue gitu, trust issue antara pemimpinnya ya, kepala atasan ke bawahan, terus bawahan ke lingkup mereka, ke timnya gitu, karena kan ada keterbatasan komunikasi kan. Beda ketika lo ketemu langsung di kantor bisa dipanggil gitu langsung nama lo gitu. Kalau ini kan harus WhatsApp nungguin, dan ketika di rumah lo pasti ada prioritasnya selain di kerjaan itu yang lo lihat langsung gitu. Misal contoh kayak ya kalau gue nyokap gue suruh ngambilin ini gitu kan, ya pasti diambilin dulu gitu kan. Terus kalau misalnya punya anak pasti anaknya minta makan gitu, otomatis diambilin kan. Iya. Lebih terkendala kayak gitu. Plus minus sih ya sebenarnya. Kayak misalnya gue kuliah nih, jadi kayak tugas online segala macam, jadi harus dikumpulin jam sekian. Tapi kayak teman-teman gue tuh kayak misalnya ada yang emang sengaja buat nggak dibuatin tugasnya, tapi alasannya ada aja gitu bisa diterima dengan dosennya, kayak sinyalnya jelek, alasan kuota habis segala macam. Jadi kayak lebih, jadi itu yang menurut gue kayak kedisiplinan orang tuh jadi menurun gitu. Iya sih. Tapi kalau gue malah jadi lebih justru kalau gue malah memperbaiki pola tidur gue sih justru. Gue jarang tuh tidur yang pagi banget gitu. Dulu waktu mungkin masih sebelum pandemik ini bisa kayak kalau misalnya weekend deh jam 8 baru tidur gitu, jam 8 pagi. Tapi justru malah di waktu yang kita di rumah aja ini kadang-kadang jam 1 baru tidur. Lebih cepat ngantuk ya kalau di rumah ya. Belum perbaiki pola tidurnya tuh. Masih pagi aja baru melek udah ngantuk lagi ya. Nah kemarin juga isunya kan kayak diskusi rektor gitulah kalau nggak salah ya.
Jadi mereka diskusi, kan kuliah online itu kan lebih banyak makan kuota. Misalnya ada berapa kali pertemuan dan itu bakal menghabiskan 50.000 lah misalnya seminggu buat untuk kuliah online gitu. Terus dikaliin sebulan jadi berapa ya? 50.000. 200.000 ya? Ya, 50 kali 4 ya benar. Segitulah. Nah, terus kayak permasalahannya kan nggak semua mahasiswanya bisa mampu beli itu di keadaan yang sekarang gitu. Jadi kayak banyak sih plus minusnya juga tekan di tadi kalau permasalahan di perkuliahan. Iya sih, tapi kalau gue mikirnya tuh kayak misalnya tadi mahasiswa biaya kuotanya jadi nambah gitu kan. Tapi menurut gue harusnya tidak jadi, bukan jadi apa ya, jadi malah jadi nambah gitu. Karena misalnya lu nggak berangkat ke kampus, lu nggak ada ongkos, lu nggak ada jajan, ibaratnya kayak gitu. Harusnya bisa alokasiin ke situ kan. Cuman nggak tahu nih, kita kalau udah kayak gitu ada masalah penyakit yang katanya harus ditingkat imun, mungkin lu akan beli obat gitu kan. Ada pengeluaran yang nggak terduga nih menurut gua nih. Pada ini gitu. Benar sih. Pengeluaran tak terduga. Iya. Dan kadang kayak jadi apa? Yang top vitamin C. Justru gue kayak lebih ini karena di rumah aja kayak mau ngapain lagi, akhirnya tadi ya gue beli tanah, beli pot sama beli bibit bunga. Bertahan nih. Random itu gue masih random itu ngapain lagi ya udah beli pot di tanah buat kebun. Menarik sih. Kayaknya ini pas lagi WFH ini, quarantine days ini, lu menemukan atau lu mendapatkan keahlian-keahlian baru kayaknya. Betul. Ya sih. Makanya itu bisa jadi karena saking kayak lo mikir ngapain lagi gitu loh. Padahal kan kerjaan ada. Kerjaan ada kerjaan. Ya kerja juga gitu, cuma kayak mungkin biasanya karena kerjanya ngantor gitu ya, ke kantor. Ya ada ya bisa ngobrol sama teman kantor mungkin kayak gitu dan langsung ke tempat nongkrong kan. Ya. Itu kan cuma di rumah aja dan mostly kan ini ya online maksudnya by phone kan. Yeah. Kerjaannya itu jadi kayak banyak yang bisa dilakuin kalau misalnya lagi nggak bekerja gitu loh. Terus si Ezra lu gak di razia Ezra? Apanya? Ya itu kafe lu. Ya kemarin tuh razia setiap jam 8 tuh udah banyak yang patroli. Terus ini? Tapi sekarang bahkan ada kafe yang udah ada live musik di sini. Gila gak? Oh, iya kan. Cuman selonggar itu kah? Iya. Jadi kan banyak daerah tuh misalnya bahkan kan kayak ibaratnya kayak kalau Tangerang Selatan tuh Bintaro, Ciputat, Pamulang segala macam. Jadi per masing-masing daerah gitu sekarang udah kayak fine aja gitu, nggak ada yang kayak seketat yang kemarin gitu. Mungkin ya itu udah masyarakatnya juga sudah termakan dengan konspirasi. Sudah terbiasa dengan normal yang baru itu. Sudah bisa berkompromi kali ya. Jam berapa biasanya Ezra di razia Ezra? Jam 8 atau jam 9 gitu. Rame. Ini udah jam 8. Seru juga nih kalau tiba-tiba lagi record kayak gini tiba-tiba di razia kan rame. Itu kan bisa jadi konten. Iya makanya. Gue berharap gitu Ezra sebenarnya Ezra. Buat judulnya nanti ya. Lagi nongkrong tiba-tiba di razia ya. Temen gue kemarin sempat ditangkap juga, dibawain ke polsek.
Tapi ngomong-ngomong soal ditangkap nih, ada berita yang lagi hot nih. Oh iya, ngomong ditangkap ya. Udah buka puasa nggak apa-apa kan? Ngomongin orang. Keren banget tuh orang. Iya. Siapa namanya? Namanya adalah Ferdian Palake. Apa sih namanya? Ferdian Paleka. Ferdian Paleka. Sorry guys, ada temen gue noise. Nggak apa-apa kalau mau ikutan juga lagi. Udah jadi botak sekarang. Wes gila. Nggak dia loh. Ya. Tapi sebelum kasus yang ini gue udah pernah nonton video-video dia juga yang cek harga PSK segala macam. Ya, akhirnya kan gara-gara kasus ini, gue jadi tahu kan siapa tuh gue cari. Gue baru tahu sih kalau dianya. Baru tahu dia. Iya, gue nggak tahu. Soalnya gue kalau YouTube tuh mentok di nonton Deddy Corbuzier, terus palingan video klip, terus terakhir ini habis subscribe masa lama, ya kan? Supaya tercerahkan. Terus sekarang ada berita yang seperti ini, itu anjir sini orang, menurut gue. Ibarat tuh kayak hukum netizen sekarang tuh udah kayak hukum adat ya. Ah iya benar, hukum adat ya. Kayak jadi judgement sosial paling impact ke mental gitu paling. Iya sih paling kalau dulu ya. Kalau dulu mungkin zaman kita, aku nggak tahu sih kan zaman itu beda nih ya soalnya ya. Mungkin zaman gue sama Indro SD mungkin ya kayak, atau mungkin masih nggak juga apa namanya. Kalau misalnya kita berbuat sesuatu paling yang tahu cuma sekitar kita doang, kita doang, gitu kan. Di dunia sama sekitar kita doang. Tapi kalau sekarang tuh bisa satu Indonesia kan bisa kalau sekarang tuh kayak lu melakukan satu kesalahan lo bisa lalu negara. Kayak yang bisa hamil. Apa? Kayak yang berenang bisa hamil. Oh iya, akhirnya dia dipecat kan? Mempermalukan negara gitu kan? Iya. Ini khususnya Ferdian Paleka nih, siapa? Ferdian Paleka itu menurut gue kayak lu mau buat viral, lu mau buat konten. Nah sebenarnya kan hal-hal yang buat konten itu kan ada poin-poinnya gitu lah ya, supaya lu bisa notice gitu. Misalnya hal yang bermanfaat gitu, ada unsur edukasinya, terus ada unsur hiburannya, terus mungkin religi mungkin ya. Nah sama satu hal lagi yang paling menarik itu memang hal-hal tabu. Nah, kan hal tabu ini apa? Ari Untung. Iya, kan kalau hal tabu itu kan kalau zaman dulu si silet tuh, zaman dulu ada infotainment silet. Tadinya nggak infotainment dia, tadi yang horor-horor gitu, makanya kan hal yang tabu dianggap layak untuk diperbincangkan gitu kan. Terus naik tuh langsung si silet tuh ngomongin horor gitu. Nah, tabu yang di sini tuh yang kok jadinya apa ya, nyerempet hal-hal yang melanggar etik gitu loh. Itu kan yang bahaya gitu. Kenapa juga sih harus bikin hal yang kayak gitu, konten yang kayak gitu? Emang nggak ada bakat lain gitu loh, gitu? Gambar kayak bikin kue kayak apa? Tentunya ya orang pengen kayak namanya mungkin didengar orang, namanya diingat orang gitu kayak yang nggak peduli, yang penting gue viral, kayak udah kayak gitu loh sekarang. Bukan nggak viral aja dulu gitu ya. Iya, bukan yang mikirin apa nih kontennya yang bagus buat orang gitu loh. Mereka udah yang penting gue viral, udah kayak gitu sih. Malahan lebih kreatif yang review cilok yang ada telur puyuhnya gitu. Tapi tuh orang lagi nongol mulu di explore gue anjir.
Parah itu banyak banget sumpah di explore gue juga parah banget. Veteran dia daripada Ya. si kalau lu ngomong Itu kan masalah entertaining kan, Zra? ya entertaining. Yo, itu terlalu entertaining. Entertaining walaupun sebenarnya ya Yang makan keluar aja males gitu. makan bakso nggak dikunyah anjir, gue minum pil aja masih suka nyangkut. Lah gue makan cilok langsung telan kan. Oh iya juga. Kodok rumah. Ada berdua. Iya, maksud gue kenapa ya? Kan banyak hal yang ibaratnya yang lagi viral gitu. Bikin dalgona kayak apa gitu. Kenapa juga? Dan parahnya ini tiga-tiganya tuh sama bentukannya gitu, teman-temannya itu. Iya makanya maksudnya kenapa enggak? Ya oke lu ngasih sembako segala macam, tapi ya kalau mau ngeprank ya jangan apa-apa juga sih gitu. Iya. Mending joget Pak Dinding aja ya. Nah, lebih menarik, lebih menghibur. Bikin metanya, Zra. Gak tahu gue. Lu berarti buat metanya kali ya? Hah? Yang bikin metanya ke Madura kejam kali ya? Nah itu dia, makanya itu kan pasti ada yang buat metanya, nggak mungkin tuh. Iya, jambul Illuminati. Iya. Oke. Apa ya? Terus untuk si alhamdulillahnya udah cepet ketangkep sih. Soalnya dia diumpetin apa kabur sih katanya gitu. Diumpetin katanya sama justru dibantu sama orang tuanya katanya. Bapaknya ya. Yang ngebantu dia kabur gitu. Ditahan juga kan akhirnya. Iya. Terus gila lagi sekarang yang beredarnya video dia yang dibully itu gitu. Nah gue lebih ke ini sih. Itu banyak poin yang udah kayak musuh masyarakat. Iya. Kayaknya keluar juga dia nggak bakal dapet tempat gitu menurut gue. Kecuali keluar jadi apa gitu ustad. Makanya kayak udah di hati orang udah jelek aja udah. Iya. Itu kan yang banyak poinnya ya, kayak yang dia harus di masa di pandemi ini yang orang mengharapkan bantuan makanan segala macam, dia kasih sampah gitu kan kayak penghinaan banget. Apalagi yang dia komunitas itu kan gitu. Iya. Itu buat gue sih kontennya gak jelas sih. Kenapa? Emang kontennya gak jelas sih. Iya, katanya apa yang nanya harga ini. Dia nanya harga PSK. Kayak nggak penting gitu kontennya sebenarnya. Iya. Terus ya sebenarnya emang mungkin ya, ada beberapa mungkin youtuber yang mungkin namanya udah legit, tapi enggak kurang juga sih menurut gue. Ya. Ya untunglah cepat ketangkep dan menurut gue jangan sampai ada lagi atau ditiru lagi sih gitu. Ya justru kayak ya udah cukup aja sih. Ya justru kayak orang ngeposting dia lagi dihukum itu kayak lagi di penjara kayak dibully-bully gitu, menurut gue ya jadi salah satu buat efek jerah buat orang biar nggak ngelakuin hal itu lagi gitu. Iya. Tapi ada juga yang ngebela di Twitter. Banyak sih. LBH juga kan ngomong kan. Kalau dia apa? Dia nggak seharusnya ditangkap kalau kata LBH. Gue lupa LBH. Dan maksudnya waktu dia lagi dihukum itu maksudnya jangan dipublish juga karena harusnya sih. Malah. Tapi kan gue lagi kayak efek jerak gitu buat orang. Iya. Iya betul. Maksudnya itu sebenarnya balik lagi ke hukum di sininya dan sistem pemerintahan di sininya sih. Maksudnya hal yang itu sebenarnya emang nggak perlu disebarin ke masyarakat gitu. Contoh deh kayak karena efek kebencian juga, efek seksual juga. Iya maksudnya kayak di mana namanya di Inggris tuh yang masalah siapa sih namanya kemarin tuh? Siapa Sinaga gitu ya? Reinhard Sinaga. Itu
kasusnya dia kan sebenarnya udah dari lama banget, cuma emang media tuh apa ya, Privasi ya. nggak mau ngebongkar, ya baru ada putusannya gitu loh. Maksudnya ya, dan itu jadi hal yang biasa di sana gitu. Tapi kalau di sini ini apa-apa emang mesti diberitain dulu sih, buat ngasih efek jerak ke pelaku kali ya. Dan emang doyan hibah kayaknya di sini. dan emang kalau apalagi yang hal-hal yang masih hangat-hangat gitu, ya media makin naik ngebahas hal itu. Nah itu dia tadi gue bilang, tabunya tuh dapet gitu. Iya. Medianya juga doyan ngegoreng hal-hal tabu sih menurut gue. Ya karena dapat benefit dari situ. Ya benar. Traffic ya apa segala macam kali. Harusnya. Tapi balik lagi ke ya, mesti ngeliat sikonnya juga sih, maksudnya di sekarang lagi keadaan lagi kayak gini gitu. Ya masa mau sama yang kemarin juga sebelum Ferdian tuh ada yang ngeprank disuruh buka puasa ya? Ada orang yang dibayar ya? Hah? Kalau mau buka puasa dibayar gitu ya? Oh iya, itu enggak menurut gue. Parah juga sih menurut gue. Harus kena juga sih. Kalau yang nyamar jadi gembel terus dikasih duit. Itu yang gue sempat kan banyak juga kayak baik mau kayak langsung dikasih. Oh iya. Tapi kan kolaborasi ya. Padahal dulu kalau misalnya nonton konten-konten prank gitu ya, nggak sekarang lo nontonnya. Ya misalkan lo tahu ini nggak sih acara Just for Love? Ya. Kan sebenarnya acara prank juga ya. Just for Love. Konten itu lucu gitu. Spontan. Iya. Sekarang tuh ngeliat video-video prank tuh kok kayaknya ngeselin banget. Ngeselin ya. Iya dulu juga banyak sih. Banyak juga sih kayak Super Trap di Trans TV. Iya, Super Trap bener. Jamil. Ibnu Jamil. Terus kayak Vincent juga. Apa sih namanya? Salah. Programnya dia yang Uppsala. Yang si siapa namanya? Itu kan ngeprank juga, tapi kayak nggak ketara gitu. Kalau dia ngeprank sama si siapa? Panji dulu. Kena deh. Panji Pragiwaksono. Harusnya sih prank sih intinya jangan oh iya gitu ya, jangan gitu. Tapi kan ya, tapi ini sebenarnya guys ya, karena kita ngobrolnya random ini, tapi kita lagi bahas COVID, pranknya lah segala macam, emang random ini kita. Yes. Ini karena emang lagi trendingnya lagi. Iya, karena emang random santai. Lu coba aja perhatiin kalau misalnya podcastnya setiap podcastnya dia baru jadi Kobusi ya. Jadi akhir-akhir ini walaupun siapapun bintang tamunya jauh-jauh COVID juga gitu, karena semuanya berimpact ke masing-masing orang gitu. Ya emang ke semua lini lah, lini masa kini. Wih, dia ya, lini masa kini. Udah ada di Spotify, baru rilis 1 Maret ya, tanggal 1 Maret baru rilis lagunya. Ada di Spotify, ada di platform streaming digital, ada di YouTube juga, video klipnya juga ada. Pet promote ini ya? Hah? Pet promote apa barter publikasi. Tuker exposure. Ya, tapi udah mulai nyaman lah sekarang lah ya. Nggak terlalu stres kayak awal-awal lah ya. Ya udah kelar ya. Ya namanya kita memasuki normal yang baru kan. Pasti beradaptasi dulu lah, kita masuk sekolah pasti. Setelah ini juga kan kita agak nyamannya setelah terangkatnya teori konspirasi yang dipopulerkan akhir-akhir ini dengan adanya apa? Belum tahu si teori-teorinya tuh apa tuh, gue belum
Coba aja nanti Deddy Corbuzier sama Yang Lek, terus kayak Jering sama Dr. Tirta gitu loh ya. Banyak sih. Ya buat ini aja sih. Daripada Kontrafleksi. berita orang PSBB malah keluar gitu nongkrong di kafe gitu kan, nyebelin kan. Mendingan dengerin kayak gitu-gitu aja, jadi kayak dapet info baru. Ya justru Kita udah 45 menit nggak berasa juga ya? iya ya. Iya. Ya, namanya nongkrong mah harus nyantai aja. Iya, Ngobrol-ngobrol. ngobrol juga kayak lagi nongkrong dah. Iya. Gue pengen cuman pertama. Susah dong. OTW. Digosen. Karena jauh banget ongkosnya, Pak. Oh iya. Maksudnya muterinnya gimana, Zra? Kenapa? Muterinnya gimana muterinnya? Itu kayak timer. Apa cuman pertama online juga gitu? Langsung ditos aja masing-masing dari rumah. Iya, makanya online juga. Ribet dong. Iya. Kan sudah tidak. Lagi puasa juga, jangan. Coba buat kopi lah. Kopi, gue juga udah ngopi. Ini lagi ngopi. Nah gimana nih? Kayak si Indra nih, kalau gue lihat di Instagram selalu kayak posting dari Neda. Nah itu apaan sih? Gue penasaran deh, karena gue juga belum pernah nyoba gitu. Gokil juga bridging-nya lo. Tahu ya. Bisa gue ya? Bisa. Lumayan sih, kayaknya dijadiin host gitu juga boleh nih, rutin din. Ya kan emang iya. Ini sama dia ya, terus berarti akan ada di lain. Biar aja. Biar ini yang nonton juga jadi saksi ya kan. Kalau dari kata berarti gue lowbat loh. ya charge dong. Nah, itu menarik sih, Zra. Itu mau dibahas. Baterai gue udah 4%. Aduh, di ini dong. Bisa di follow ya. Jadi dilihatin dong, kacau. Bisa di follow nih dari Neda. Itu udah nomor. Bentar ya, gue cari colokan ya. Oke. Gue cari colokan dulu ya. Iya, silakan. Oke. Dari Ezra ambil colokan. Tadi kan ngebahas masalah inilah ya. Usaha jualan online. Itu juga jadi hal yang menarik itu di masa pandemi ini, karena kalau gue kan jualan-jualan kayak gini sebenarnya udah lama gitu kan, nyokap gue masak ya gue bantuin jualinnya aja gitu. Iya. Tapi untuk saat ini semua orang itu pada jualan, coy. Ya karena ya itu maksudnya mereka memikirkan apa ya, peluang juga sih, terus kayak apa ya, kan masalahnya yang berpengaruh kan juga ke segi ekonomi ya. Iya. Jadi ya mau nggak mau kan mungkin kayak ngapain lagi ya gitu yang bisa bisa mendukung perekonomian sehari-hari gitu. Justru menurut gue lebih nyambung ke statement lu yang sebelumnya, yang lu bilang lu akhirnya jadi berkebun gitu. Ya. Nah, sekarang si WFH ini membuat orang punya sedikit waktu luang gitu. Ya. Karena kan ngomongin ekonomi kan masih ada yang kerja kan namanya WFH gitu, kecuali yang Iya sih. gitu ya. Karena tapi buat yang masih WFH tuh karena punya waktu luang dan dia ternyata punya potensi lain. Jadi mereka nemu baru gitu di dirinya. Apa aja? Nah, cara lu nge-branding produk lu sendiri, cara online tuh gimana sih? Sampai sekarang gue nggak tahu teorinya kayak gimana. Karena gue apalagi kayak orderan yang apalagi gue lihat
harganya juga menurut gua kelas B ke atas lah gitu ya bisa dibilang ya. Itu kalau gue percaya sama ada harga ada rupa lah gitu lah ya. Dan kalau kasarnya nyokap gue mah kalau waktu itu ngomong, mama mah nggak bisa bikin makanan gak enak bang, gitu. Sombong ya, Anda ya sombong ya. Maksudnya di sini adalah kita pakai bahan-bahan yang memang berkualitas, dan yang bahan berkualitas itu memang agak tinggi gitu, lebih tinggi daripada yang mikirin udahlah kita jual, yang penting jual murah aja gitu. Tapi gue yakin rasanya juga biasa aja gitu jatuhnya. Karena mungkin emang beda orang beda-beda kan sebenarnya gitu. Dan makanan ini kayak makanya kok harganya tinggi gitu, itu sama halnya kayak idealistisnya gitu. Ya, bahannya bagus, bikin yang enak gitu. Kualitas duluan gitu. Iya. Terbaik. Walaupun jualnya agak susah jadinya. Jangan lupa ya follow tadi dari Neda.id. Dari Neda jual jamu, jual makaroni, jual ayam. Kacau. Ya selama masih ada peluang ya. Sebenarnya Andin mungkin bisa tuh akhirnya tuh dengan tadi dia menemukan kesibukan barunya berkebun baru gitu ya, kan. Berkebun. Ini gue nunggu nih nunggu datang. Mungkin bisa jual ini Din yang pot-potan gitu kan, yang kecil bibit atau apa, bibit pohon kan. Iya, makanya kan gue mau nyoba dulu berhasil nggak ntar nanamnya. Iya. Di rumah gue ada anturium gede banget Din. Gelombang cinta. Di rumah gue juga banyak tuh di Bangka. Dulu itu kan sempet ngetren ya, gede gitu tuh, 1 M. Itu kalau misalnya nawar 200 juta gue lepas tuh. Bahkan dulu nyokap gue beli motor dari pakai tanaman ya. Iya, 2 pot, jual 2 pot doang. Gila. Besoknya langsung beli cash. Iya, serius gue. Gokil. Anturium itu pada zamannya. Iya. Gede. Trennya hilang. Kemarin juga ada yang beli ke rumah, tiba-tiba nawarin 500.000. Ya gue gas lah. Gas. Buat jajan, buat ngopi. Lumayan banget. Tapi masih ada yang nawar, Zra? Masih sampai sekarang. Tiba-tiba gitu aja. Orang datang ke rumah. Gede banget, Zra. Emang dasarnya nyokap gue hobi nanam-nanam gitu. Emang hobi. Kan tapi dulu nama ini lu kan bukan dari Neda, pedesan Neda, kenapa ganti? Pedesan. Pedes-pedesnya itu loh, Din. Tapi parah banget sih pedesnya, gila. Gue tuh gue makan pedesan Neda, tapi gue makan nggak pedes. Jadi makan Neda. Iya, lu waktu dulu kan jual mie tuh. Ya. Itu gue nggak pernah pakai sambelnya cuy, karena sambelnya pedes parah. Gue dulu pernah jual pulsa. Lu jual pulsa? Punya komputer gitu? Enggak, gue ada akunnya buat jadi distributor gitu. Modal gue 1 juta. Ujung-ujungnya sampai kepake habis uangnya. Pakai sendiri. Iya, gue sendiri. Cuman yang paling masalah tuh kalau jualan adalah, apalagi kayak bisa ya sebenarnya apapun sih. Yang repot tuh kalau lu jualan sama yang kenal, kadang minta harga teman atau bayarnya entaran. Masalah pembukuan ya berarti ya? Alhamdulillah gue nggak kayak gitu. Kenapa? Tapi alhamdulillah gue nggak kayak gitu sih. Ya, kan ada aja kan yang kayak gitu. Ada. Itu kan jadi di modal. Cuma mungkin ya sekarang kayak ya lebih ke ya mungkin ya emang harganya segitu dan lebih dan rasanya juga worth it dengan harga segitu sih. Iya. Nggak masalah.
Justru malah nggak enak sih sebenarnya gue sekarang kalau misalnya kayak nawar ke temen deh gitu. Kalau ada bandrolnya, gue nggak nawar gitu. Cuman kalau misalnya kayak hal-hal koleksian atau apa gitu kan, biasanya nawar tuh. Kayak lu Itu beli HP beda sih. kan nawar kan. Gitu. Itu beda sih kalau misalnya benda ya kayak mainan atau apa gitu. Ya, kalau Misalnya sama makanan tuh menurut gue beda sih. Kalau mainan mungkin benda gitu yang masih bisa ditawar gitu. Kalau makanan jarang deh, gue juga jarang nemuin yang nawar makanan iya sih. sih, kalau makanan nggak ada nawar kayaknya. Iya, kayak lu makan di pinggir jalan juga lu nggak nawar yang ini harganya berapa? Ini deh Paling kalau makanan tuh ini biasanya kalau lu barang baru atau kalau baru nawarin orang, tester dong, gitu. Oh, tester dong. Iya. Kalau gue sih apalagi kalau beli buah. Beli buah. Kan dicobain dulu tuh. Dicolek dulu ya, duriannya dibuka dikit. Ngambil banyak. Belinya cuma sekitar doang. Padahal apa ya? Manis. Gue pernah sama teman-teman kuliah gue ke salah satu trik hemat. Ke salah satu mall di Jakarta tuh gitu. Nah di mall itu ada toko roti. Di toko rotinya itu menyediakan tester roti gitu loh. Ya. Gue berempat waktu itu gue deh. Beli roti di situ. Tapi gue sama temen-temen gue cuma nyobain tester-testernya doang. Cuma lebih dari satu roti gitu yang kita cobain. Itu sama tuh kayak kasusnya gue. Gue waktu datang ke Sounds Project tuh, kan sponsornya Guinness, bir hitam. Kan banyak tuh SPG yang nawarin tester-testernya gitu. Ya gitu, gue kalau terus ya kan dapat gelang, terus gue cabut. Mana dia? Jadi stiker dia. Oke, kita remove dulu. Lagi jadi cosplay stiker WhatsApp dia. Yoi. Iya sih dulu tuh sampai kayak mbak-mbaknya tuh sampai sinis banget gitu, Indra. Karena kita cuma tester doang. Nggak beli. Tapi dipotong-potong kan, biasa kecil-kecil gitu kan? Iya, dia potong kecil-kecil. Cuma kan tetap aja cuy. Jadi yang jual kan risih juga kali. Kini orang ngambil tester doang. Mungkin ini jadi salah satu hal yang dikangenin juga ya selama karantin COVID-19 ini, buat ke supermarket dengan santai gitu ya, belanja. Ya. Santai belanja dengan santai, kayak nggak mesti pakai masker gitu loh. Iya, karena gue keluar rumah jiper tuh. Jujur aja sih, gue tuh termasuk yang agak risih kalau pakai masker sih sebenarnya. Kecuali kalau naik motor. Ya namanya mulut sama hidung lo yang buat napas ditutup gitu kan. Iya, itu dia. Apalagi kan jadinya lo napas, lo ngomong, tektok lagi masuk lagi kan ke hidung napasnya. Tapi gue sejiper itu, Din. Jadi kayak keluar rumah, pas dari misalnya belanja gitu kan, belanja bahan, di toko warung sayurnya tuh, gue kok bisa jaga kayak jauh-jauh gitu dari ibu-ibu, kan rame kan biasanya kan. Iya. Terus pas baliknya, gue langsung mandi lah, bersih-bersih, maskernya langsung gue masukin ke rendeman cucian gitu. Iya. Tapi gue juga gitu sih kalau misalnya dari luar biasanya. Jadi lebih sering cuci tangan. Gue megang barang baru nyampe gitu, jiper juga, Din. Iya sih, barang-barang ibu juga kayak gitu sih, kayak abis megang barang diantar sama orang gitu, pasti cuci tangan. Terus kayak ya anehnya mau keluar rumah sekarang mikir-mikir banget. Aja gue bener-bener sama sekali belum keluar rumah setelah hampir 2 bulan lebih kali ini ya. Iya, bahkan gue kayak ke kantor sekali-sekali doang. Gue keluar rumah tuh cuma ke tempat laundry doang. Tempat laundry dan itu bisa jalan kaki dari rumah gue. Oh. Gue ke Indomaret pun udah gak pernah, Ndra, selama 2 bulan ini. Oh, gue masih sih kayak Indomaret gitu. Ya karena gue belanja sih. Iya sih, soalnya lu juga sendiri juga ya, nggak ada, rumah gue kan ramai, ada adik gue, ada kakak gue. Iya, yang pasti kan yang disuruh kan bisa milih ya. Betul. Saya tidak ada pilihan.
Kayak, "Dek, lu tolong dong kesini Dek, Dek, tolong dong ambil duit," gitu. Ini si Ezra mana nih? Dia ikutan lagi nggak? Wah, nggak tahu deh tuh. Ini udah 1 jam. 1 jam nih, tuh pas 1 jam lewat terus nih kalau kita lanjutkan Iya, pembahasan makanya apa kita sudahi aja dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Soalnya kan nanti tanpa kita Ezra. ya dianya di mana ya? Coba tanya dulu kali ya. Iya. Mungkin ya itu sinyalnya lagi kacrut juga kali dia. Sinyalnya mungkin karantin juga. Kena ini juga ya, kena virus ya. Terus Sinyalnya. dia nggak kelihatan online ya nih. Tadi kan langsung masuk kan. Di ini nggak, di backstage nggak? Nggak ada. Dia nggak ada di backstage. Ya udahlah, udah 1 jam juga nih obrolannya. Iya. Kita closing statement kali ini buat episode perdana ini. Dari lu? Ya, ini ya dari lu juga ntar ya. Ya, boleh. Makasih buat yang udah nonton. Nggak tahu deh kuat apa nggak nih nonton sampai 1 jam. Mungkin banyak dari kalian nggak nonton closingannya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma ya terima kasih banyak dan apa ya, sorry nih kalau misalnya obrolan kita emang nggak jelas karena mungkin arahnya nggak tahu mau kemana karena emang serandom itu kita ya. Terus abis itu jangan lupa juga ya kalian untuk ini tadi mana? Apa yuk? Nih follow ya dari Neda. Oh, yang ini juga. Gue kira apa tadi yang IG-nya Random Sunday. Oh. Ini dari Neda, jangan lupa di follow. Terus Sandia. kenapa? Sandia. Bentar. Nih. Nih, Random Sunday. Jangan lupa juga random.sunday di follow. Di follow. Sunday. Ini Andini Witama. Boleh. Nah, tuh liburan di radio, Permansi Vespa tuh. Jangan lupa. Ini Indra Wafen ya. Itu IG saya. IG saya, gua. Nih, Tiny Nose si Ezra ya tadi ya. Kayak anak habis deh. Yoi, habis banget. Terus ada Sandia.official juga. Itu bandnya Ezra. Bandnya Ezra. Ya sama ya dari Nada tadi udah ya. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih dan apa ya maksudnya ini kita kan memasuki sebuah normal yang baru. Jadi kita harus bisa terbiasa dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Yang penting tetap jaga kesehatan aja sih kalau dari gue. Gitu. Semoga obrolan ini bisa jadi apa ya? Bisa membuka pikiran kalian juga yang nonton gitu kayak iya ya kok misalnya iya ya kenapa ya sekarang tuh begini gitulah pokoknya ya. Bisa lebih kritis dalam menanggapi sesuatu lah. Gitu. Yeah. Bisa lebih berpikir dengan bijak juga sih dalam menanggapi sesuatu. Karena banyak berita-berita beredar yang simpang siur lah ya. Betul. Dan tadi kayak kita mungkin ngebahas kayak si Ferdian segala macam bukannya kita mau ngejudge dia yang kayak gimana gitu maksudnya lebih ke apa ya lebih ke orangnya sih lebih ke apa yang lebih ke si sesuatu yang dilakukannya sih bukan lebih ke orangnya lebih ke kontennya yang mungkin ya jangan begitulah gitu loh ya setuju banget itu ya. Bukan ya kita nggak ngejudge orang yang kayak gimana sih lebih ke kontennya disayangkan aja kontennya kayak gitu iya gitu. Gue kalau mau bilang dia jangan ngejudge orangnya ntar gue takut dikira SJW gue
Iya, tapi itu penting, jangan karena kan setiap orang kan mungkin ngelakuin kesalahan lah ya. Betul, Eee, itu betul. tapi poinnya, si kontennya, si kegiatannya kalau bisa buatlah hal-hal yang, positif mungkin gitu, yang ada manfaatnya gitu kan, tetap berkarya, tetap, eee, ya kayak kita misalnya kita ngomong ngalor ngidul kayak gini kan, daripada lu Iya. stres gitu kan, ya kita bikin aja Iya, kayak gini gitu, nggak mhm, masalah tinggal nggak kontennya seperti masalah ya. apa gitu. Dia siapa juga ya nggak masalah juga kan kayak, ya udah yang Iya penting kita bisa tetep karena ini salah satu apa ya, ya karena si karantina ini kan salah satu sebenarnya kan ya namanya manusia makhluk sosial ya, iya, kayak ngobrol tuh perlu gitu ya. perlu, makanya kita ngobrol ini walaupun online. Ngobrol aja, heeh, ngobrol ngalur ngidul kayak di tongkrongan, Betul sekali. gitu. Terus ya terus apalagi Ndra? Ya, oh iya, bisa ini kali ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe Ya tuh ada di bawah, channel ini, mhm, karena ini channel masih uji kecil, coba uji coba. ya Kecil banget lah, segini, iya. kecil banget. Semoga dengan banyaknya, like, komen, dan subscriber, kita bisa ngobrol-ngobrol juga mungkin di kolom komentar. Atau nanti kalian ikutan nongkrong di video, bisa juga Boleh tahu kalau lagi boleh. nongkrong online gini. Iya, saranin juga boleh, kasih masukan, mau ngebahas apa nih gitu, boleh juga gitu Boleh kan. boleh, mhm, Iya, intinya boleh kita boleh, saling support di betul, channel, saling support. betul sekali. Oke, kalau gitu gue Indra Gue pamit. Andin, pamit juga Sampai dan tadi jumpa. Ezra juga udah pamit duluan, dia emang nggak pakai Iya, dia assalamualaikum, udah nggak pakai assalamualaikum dia. nggak pakai dia. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Terima Terima kasih kasih banyak. Ande, terima kasih banyak. Sehat Dadah. selalu.